Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Makasih hebat sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, untuk lebih berkahnya silahkan dipimpin doanya. Ketua kelasnya, Mas. Berdoa mulai. Saya absen dulu ya anak-anak ya. Ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Coba saya cek. Randio ada, Naufal, Rika, Alana, Amir, Kavi, Zakwan. Anak-anak, supaya proses pembelajaran kita nanti nyaman, maka diperiksa dulu kebersihannya, mejanya. Mungkin di kolong meja ada yang kotor, dibersihkan dulu. Kalau sudah, kerapiannya, maskernya dinaikkan sampai hidung. Hidungnya pastikan tertutup ya. Ya, kemudian tempat duduknya Mbak dijaga, agak geser 1 meter, 1 meter. Sini Mbak, sini Mbak, sini Mbak. Nah, 1 meter. Rika, geser Rika. Jaraknya 1 meter. Nah, jaraknya 1 meter ini. Amir agak ke sana Amir. Digeser Mir. Nah, karena kita masih berada di masa pandemi, maka harus tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya menanamkan rasa patriotisme, rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Silakan dipimpin untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional. Diri dimulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipersiapkan bukunya. Ada di bawah buku PA-nya. Ada ya. Kalau kemarin kita belajar tentang puasa, sekarang kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Daud. Apa hubungannya? Ternyata ada hubungannya. Puasa Nabi Daud itu syariatnya beda dengan puasa kita. Jadi kalau puasa kita itu pada bulan Ramadan kita berpuasa sebulan penuh. Kalau Nabi Daud ini tidak. Syariat Nabi Daud
yaitu puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah proses pembelajaran kalian dapat membuktikan kebenaran Nabi Daud. Setelah proses pembelajaran nanti kalian mampu membiasakan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah teladan Nabi Daud dengan percaya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, Pak Sakur pengen tahu dulu, kira-kira ada enggak yang tahu mukjizat dari Nabi Daud? Saya, Pak, mengerti bahasa binatang. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Saya, Pak, Ya, Zakwan. menggunakan besi. Melunakkan besi. Tepuk tangan untuk Zakwan. Ini sudah terbagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bagus. Sudah dibagi kelompoknya dan tempat duduknya sudah bagus. Ini penataannya. Nanti setelah ini Pak Sakur akan menyajikan materi tentang kisah teladan Nabi Daud dalam PowerPoint. Nanti kalian simak baik-baik, kalian amati, kalian simak baik-baik ya. Setelah itu nanti Pak Sakur putarkan video tentang materi Nabi Daud alaihissalam. Kalian juga menyimaknya, mencatatnya kalau perlu. Kemudian nanti setelah kalian menyimak tersebut, kalian cari di buku, didiskusikan beserta teman-temannya, dicari. Silakan disimak materi tentang kisah Nabi Daud berikut. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah putra dari Yisha. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Nanti mujizatnya itu mirip. Kalau Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang, kalau Nabi Daud bisa mengerti bahasa burung. Kemudian lahir, tinggal dan meninggal di Bethlehem. Diutus kepada Bani Israel. Mukjizat Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud seperti yang disampaikan tadi adalah melunakkan dan membentuk besi dengan tangan. Jadi dulu tidak ada teknologi anak-anak, tapi Nabi Daud ini adalah orang yang sudah bisa melunakkan besi menjadi pakaian perang, menjadi perisai perang, menjadi pedang dan lain sebagainya dengan tangannya sendiri. Kok bisa, Pak? Bisa. Itu namanya mukjizat. Selanjutnya anak-anak, kalian perhatikan, kalian simak, kalian amati, dan kalau perlu kalian catat nanti poin-poin penting dari video berikut ini. Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nabi Daud adalah salah satu nabi yang wajib diketahui dan wajib kita imani. Daud diutus kepada Bani Israel, salah satu nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Kurang lebih nama Nabi Daud diabadikan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Pada mulanya Raja Taluk melarang Nabi Daud untuk ikut perang. Dan akhirnya karena Nabi Daud terus membujuk, merayu dan memaksa untuk ikut perang, Raja Taluk pun mengizinkan Nabi Daud untuk ikut perang melawan Raja Jalut yang sangat zalim pada saat itu. Ketika perang berkecamuk, melihat keberanian dan keperkasaan Nabi Daud, bala tentara Jalut beserta pasukan-pasukannya tidak berani melawan Nabi Daud. Sekarang kegiatan kalian adalah mendiskusikan. Kalian cari lagi di buku-buku kalian, cari di pojok baca referensi-referensi tentang kisah keteladanan Nabi Daud, tentang mukjizat-mukjizat Nabi Daud. Kemudian kalian diskusikan beserta teman-teman kalian.
teman kelompok maksudnya. Nanti diskusikan kira-kira apa sih teladan Nabi Daud ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mukjizat Nabi Daud adalah kitab Zabur. Mukjizat Nabi Daud bisa mengerti bahasa burung atau binatang. Ya, teruskan ya diskusi. Sekali lagi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, Mbak. Misalkan pemberani itu dalam hal apa, gitu ya? Terus semangat. Ini kelompok berapa, Mas? 3. Apa saja temuannya? Bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, adil pada teman, pada adik. Oh ya, tadi kan ada ya yang perlu diteladani dari Nabi Daud itu adil ya, ya adil, ya. Betul. Ya. Ini pendapat kamu semua apa dari teman-teman ini? Dari teman-teman. Mana yang pendapat Fadil? Oh ini pendapat Fadil. Mengelola waktu dengan istirahat cukup. Wah, bijaksana dalam mengelola waktu. Bagus, Dil. Anak-anak, bagaimana, sudah selesai diskusinya? Selesai. Kalau sudah selesai, berarti sekarang kita bergantian atau kalian bergantian maju ke depan mewakili apa? Mewakili kelompoknya masing-masing ya. Maju ke depan. Siapa dulu yang akan maju untuk menyampaikan hasil? Siapa ini? Ya, nih kelompok 3 dulu aja. Oke, kelompok 3 silakan. Siapa? Diwakili siapa kelompok 3? Oh, Amir. Amir, silakan Amir. Hasil diskusi kelompok 3. Berani mengemukakan pendapat saat diskusi. Bersikap adil pada teman, adik maupun keluarga yang lain. Bijaksana mengelola waktu. Lebih banyak belajar dibanding bermain. Istirahat dengan cukup. Ini hasil dari temuan-temuan kerjasama dari kelompok 3 ya. Berani mengemukakan pendapat saat diskusi. Ini meneladani Nabi siapa tadi? Nabi Daud. Nabi Daud adalah nabi yang sangat pemberani. Maka sifat pemberani ini harus ditanamkan dalam diri kalian semuanya, terutama dalam belajar. Kalau sekolah disuruh maju, harus berani seperti Amir. Harus berani mengemukakan pendapat. Harus berani selama kita benar. Selama apa? Selama kita benar, kita harus berani. Ini sifat yang perlu diteladani dari Nabi Daud. Ini banyak lagi tadi. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Siapa ini? Ella ya? Naila ya? Hasil diskusi kelompok 1. Berani bertanya dalam belajar. Berani saat diminta menjadi petugas
belajar. Sama seperti yang disampaikan kelompok 3 tadi. Berani saat diminta menjadi petugas upacara. Wah, ini salah satu perilaku meneladani Nabi Daud yang sangat pemberani adalah diimplementasikan, dicontohkan melalui berani menjadi petugas upacara ketika ditunjuk oleh guru. Kemudian tadi ada lagi yang bagus, yang sudah dapat langsung dikerjakan. Ini tapi tidak boleh diskusi ya. Ini adalah tugas mandiri. Ada perintahnya sudah di situ, tinggal kalian pilih, tinggal kalian kerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai dikumpulkan ya. Ya, Bapak. Sudah selesai? Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalau barangkali kalian mau menyimpulkan. Saya Pak, Nabi Daud adalah nabi yang wajib diimani. Nabi Daud mempunyai mukjizat berbicara dengan burung, melunakkan besi, dan bersuara merdu. Hal yang perlu diteladani adalah adil dan bijaksana. Tepuk tangan untuk Amir. Nabi Daud adalah nabi yang perlu diimani. Maksudnya diimani adalah dipercaya, begitu kan maksudnya? Ya, begitu maksud Amir tadi. Nabi Daud mukjizatnya apa yang pertama tadi anak-anak? Melunakkan besi. Terus apa lagi? Berbicara dengan burung atau hewan. Apa lagi? Bersuara? Aduh, bagus. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Kalau tadi laki-laki, sekarang coba yang perempuan. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Nabi Daud adalah nabi yang wajib dipercayai dan diteladani. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Nabi Daud perlu diteladani keberaniannya selama kita benar, kita harus berani. Tepuk tangan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu. Pak Sakur juga refleksi. Refleksi itu apa sih? Mikir, mencari kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kalian catat kira-kira pada pertemuan kali ini kurang apa? Kalian catat, baik kekurangan tersebut dari kalian, aku kurang terus, temanku kurang kondusif dan lain sebagainya, maupun kekurangan tersebut dari Pak Guru. Kurang Pak, kurang ininya. Oh, bagus Pak pertemuan kali ini, itu namanya refleksi. Silakan direfleksi. Pak Sakur juga akan merefleksi apa saja kekurangan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dicatat. Allah ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kisah keteladanan anak dari Nabi Daud. Siapa anak Nabi Daud tadi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat hebat juga. Nabi Daud ini ayahnya punya anak namanya Nabi Sulaiman, sama-sama menjadi nabi. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk lebih berkahnya supaya kita nanti pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian nanti pulang sampai rumah kalian selamat dan sehat selalu. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan doa. Silakan Mas dipimpin doanya.
Terima kasih.